Halo teman-teman, kita ketemu lagi, ketemu dengan saya Wayan. Kali ini kita akan sedikit mengupas tentang dasar-dasar untuk mengaransemen. Jadi khusus untuk yang dasar, yang baru belajar, saya juga sama baru belajar juga, saya ingin berbagi bagaimana sih trik untuk membuat sebuah aransemen atau trik membuat langkah-langkah untuk aransemen. Jadi biar kita semua tahu dasar-dasar untuk aransemen itu yang harus kita mulai dari mana dulu nih. Nah, berikut saya mau berbagi, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Oke. Di musim corona ini saya pakai kaos ini nih. Nyedak keplak, artinya itu nggak boleh deket. Jadi kalau kita video aja ya, kalau deket keplak, nanti kalau orang Jawa bilang seperti itu. Oke, baik. Pertama, kita harus pahami dulu arti aransemen adalah kita menata ulang. Jadi aransemen itu bahan yang sudah jadi, kita susun ulang lagi, kita kemas ulang lagi. Mau seperti apa hasilnya, itu tergantung kita. Jadi sesuai hati kita aja. Jadi jangan berpikir untuk, oke, boleh berpikir untuk yang ribet boleh, cuman ujung-ujungnya adalah senyaman hati kita dan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu yang harus dipahami, bahwa aransemen adalah bahan yang sudah ada, lalu kita kemas ulang menjadi baru relatif ya. Nah, tentunya aransemen itu mempunyai menurut saya pribadi, dua kemungkinan, bisa lebih baik dan lebih sebaliknya. Nah, yang diharapkan tentunya akan bisa menjadi lebih baik. Nah, trik pertama untuk aransemen itu adalah bagaimana kita memahami bentuk dasar dulu. Kalau misalkan kita sudah mencomot satu buah lagu nih, kita ambil yang lagu-lagu simpel aja, misalkan lagu-lagu daerah, misalkan Lir-Ilir, misalkan dari Jawa Tengah. Nah, itu kan simpel lagunya. Nah, kita harus pahami dulu melodinya seperti apa, mungkin bisa kita nyanyikan, bisa dengan alat musik yang kita gunakan. Nah, melodi-melodi itu harus masuk dulu ke pikiran kita, ke hati kita. Jadi nanti untuk membangunnya kembali itu akan terasa lebih mudah. Jadi dengan lagu Lir-Ilir itu mau bermain dimanapun, nah kita juga harus hafal betul tuh notasinya. Nah, setelah hafal, lalu apa langkah berikutnya? Kita sesuaiin dulu nih, apakah aransemen itu dipergunakan untuk gitar misalnya, atau aransemen itu digunakan untuk piano, atau untuk biola, ataupun apapun, terserah kalian semua, tergantung kebutuhan, mau instrumen itu mau yang dipakai apa, itu tergantung kebutuhan, untuk kebutuhan apa aransemen itu. Formatnya kita tentukan, apakah solo gitar, apakah combo, apakah mungkin orkestra, atau duet instrumen gitar dengan piano. Nah, itu harus ditentukan dari awal. Kenapa? Kita harus memahami masing-masing ambitus atau register ya. Misalkan kita pakai gitar, nada yang paling tinggi apa, nada yang rendah apa. Nah, itu kita akan bisa menentukan, oh, tonalnya atau mainnya nanti di nada dasar apa. Nah, itu menurut saya sangat berpengaruh sekali untuk menentukan instrumen yang mau dibuat. Nah, selain menyusun tadi bagian struktur itu ya. Oke. Seperti biasa pada sebuah komposisi atau lagu itu yang sudah jadi, biasanya dia mengandung intro, verse 1, verse 2, chorus, balik lagi ke verse 1 atau bagian 1, terus kemudian ke koda. Nah, itu silahkan kalian tentukan dari awal bentuk aransemennya mau seperti apa. Apakah awalnya mungkin intro dulu, atau mungkin langsung masuk ke bait lagu, syair, ataupun masuk ke melodi utama, atau mungkin pertamanya kalian isi interlude gitar dulu, silahkan, itu bebas. itu yang saya maksud dengan struktur atau bentuk. Oke, yang kedua, setelah kita tahu dan hafal melodi dan sudah menentukan susunan bentuk lagu yang mau kita aransemen, dan setelah menentukan juga alat yang mau kita pakai, satu lewat. Kedua adalah cara termudahnya adalah menentukan akord. Jadi akord sangat berpengaruh sekali untuk menurut saya ya, untuk nuansa musikal. Dia akan menentukan bagaimana hasil dari aransemen tersebut. Jadi kita setelah hafal melodinya, baru kita tentukan akordnya, progresi akordnya mau seperti apa. Misalnya seperti ini, lagu ini ya, Lir ya, coba ya. Nah, dalam bentukan akordnya.
Ataupun sampel lain akordnya misalkan. Nah itu silakan. Jadi pemahaman tentang akord pun juga saya pikir sangat penting untuk mendasari progres melodi yang kalian gunakan tadi. Dia sebagai akordnya, sebagai landasannya atau backgroundnya, jadi kalian nanti akan bisa merasakan nuansa progres akord itu. Nah yang kedua menentukan akord. Lalu kemudian yang ketiga adalah setelah kita tahu akordnya mau kemana, berikutnya menentukan irama. Mungkin kalian pakai irama dangdut, boleh, sah aja itu. Atau mungkin pakai rock, pakai irama beatnya rock maksudnya. Jadi rock, mungkin gayanya atau stylenya jazz, atau rock and roll, apapun lah itu silakan. Nah itu menentukan irama itu relatif sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik dari lagu itu sendiri. Bagusnya di gimana ini untuk iramanya. Nah langkah ketiganya itu, ya kalau dangdut ya otomatis irangannya dangdut. Kalau pop ya irangannya pop, sederhana sekali. Kalaupun misalnya jazz, mau waltz, mau bebop mungkin, ya monggo silakan. Yang paling penting adalah langkah-langkah tadi itu kalian sudah ngerti, menghafal melodi, terus memberikan akord, yang ketiga menentukan irama. Nah tiga pokok dulu itu yang harus kalian coba dulu. Nah setelah itu, setelah ketiga-tiganya itu kalian coba dan kalian mainkan atau mungkin kalian nyanyikan. Nah berikutnya tinggal apa? Polesan. Polesan itu apa sih? Jadi kita bisa memperkaya materinya. Misalkan memperkaya materi itu kita bisa explore, utak-utik ya. Utak-utik itu kayak puzzle, tempel di mana, oh nyamannya ketemunya di mana. Nah itu yang saya rasa bagian keduanya, yaitu mempercantik atau memperkaya atau memperindah setelah mendapatkan bagian utama dari satu tadi, melodi, akord, irama, lalu kemudian mempercantiknya atau memperindahnya. Nah ada beberapa trik untuk memperindah, yaitu misalkan kita bermain di poliritmik misalkan, atau kita bermain di bentuk-bentuk pola ritmik. Misalkan lagu yang dari 4/4 kita ubah menjadi 3/4 dan sebagainya, itu saya pikir sudah merubah nuansa. Misalkan tadi lagu Lir ya, dari 2/4 coba kita ubah menjadi bentuk 3/4, kita pakai triplet, tua ka, jadi gitu ya, tua ka tu. Nah itu tuh oke, main saya jelek. Jadi tapi untuk membuat suasana yang berbeda dari 2/4 atau mungkin dari 4/4 berubah menjadi 3/4 atau mungkin berubah jadi 6/8 dan sebagainya. Nah itu salah satu trik juga untuk mempercantik, jadi merubah pola ritme atau pola ritme dari melodinya, dari akordnya mungkin, silahkan. Nah itu bebas. Yang tidak kalah penting lagi untuk mempercantik adalah timbre atau warna suara. Mau kita pakai, misalkan warna suaranya kita pakai tentunya dengan ini ya, pemilihan instrumen. Nah itu sudah dibahas di awal, instrumen apa yang mau kita gunakan. Kalau di gitar saya timbrenya misalkan saya ngebangun suara lembut di bagian pola petik, jadi saya mau pakai bahasa-bahasa yang mudah difahami, yang lembut, terus normal, ataupun sedikit keras misalkan seperti ini. Beda dengan nah itu masuk ke apa ya, tekstur menurut saya. Jadi timbre atau warna suara sangat mempengaruhi. Misalkan di verse 1 bagian 1 kita menggunakan warna suara yang sedikit tajam misalkan, itu istilah ya, silakan kalian punya interpretasi bahwa tajam dalam konteks musik itu tajam seperti apa, itu relatif. Kemudian di bagian keduanya kalian bisa lebih soft atau lebih lembut dan sebaliknya. Nah silakan itu olah. Jadi yang paling penting adalah menentukan atau menambahkan timbre atau warna suara. Yang berikutnya adalah yang teknik untuk mempercantik atau memperindah adalah harmoni. Jadi harmoni itu secara umum keindahan, bicara masalah keindahan, harmoni. Jadi kalau
keluarga yang harmoni ya keluarga yang indah, ataupun misalkan harmoni itu bicara tentang waduh lagunya manis, lagunya adem, pas. Bahasa-bahasa musik seperti itu relatif, jadi harmoni itu juga sangat mempengaruhi dalam konstruksi musik, bagaimana feel atau rasa lagu itu akan sampai bisa dinikmati oleh orang lain tentunya. Nah, dalam konteks harmoni itu yang sedikit tadi dibahas sebenarnya di masalah akord, kita juga harus paham akord. Kita bisa memperkaya akord, lalu bagaimana memberikan fungsi akord itu pada melodi itu sangat mempengaruhi. Misalnya akor-akor yang tadi saya sedikit contohkan tadi, progresnya akan berbeda dan feel-nya juga akan berbeda pasti. Nah, satu itu yang kedua misalkan. Nah, akor-akor itu juga sangat menentukan nuansa lagu. Nah, kemudian apa setelah kita mengetahui beberapa akord, misalkan kita cara mempercantik berikutnya yaitu tentang pemakaian scale atau modus misalkan dari tangan nada mayor kita ubah menjadi tangan nada minor, ataupun banyak varian-varian tangan nada atau scale-scale yang lain. Silakan kalian cari beberapa scale tangan nada, nah itu bisa kalian pergunakan dalam bentuk-bentuk aransemen. Misalnya yang sederhana aja dari mayor menuju ke minor misalkan. Nah, saya coba menuju ke minor. Seperti ini. Nah, dia nuansanya jadi minor. Nah, itu bisa sedikit merubah feel atau rasa dari lagu tersebut. Terus dari mayor berubah jadi minor. Nah, itu tentang penggunaan scale atau modes. Berikutnya apa misalkan? Untuk mempercantik kita pakai modulasi misalkan. Kalau kita habis main dari D mayor, kemudian main ke E mayor, ataupun ke tangan nada atau ke tonal yang lain. Nah, itu salah satu trik juga untuk mempercantik atau untuk memperkaya hasil aransemennya. Contohnya gini, habis main dari D mayor tadi, kayak memang sampelnya saya bikin sama biar kita juga punya bayangan pembeda secara nuansa. Nah, ini misalkan. Nah, habis dari main D mayor menuju main ke E mayor. Nah, itu misalkan ditaruh di belakang lagu misalkan untuk menuju ke kodanya misalkan. Itu bisa kalian gunakan. Nah, itu menjadi apa ya, nuansanya juga pasti akan berubah dan berbeda. Mungkin modulasi bisa naik ataupun turun. Nah, itu silahkan monggo. Paling enggak triknya, salah satu trik untuk mempercantik seperti itu. Oke, terus habis itu coba kita sedikit membahas tentang dalam konteks mempercantik bisa lewat tempo, dinamika, ataupun volume. Jadi kalaupun misalnya dalam pengulangan bagan yang sama, verse 1 misalkan habis main verse 1, verse 2, kalau bisa dibikin beda. Oh, verse 1-nya dinamikanya dia sedikit keras, lalu di verse 2-nya dia ada sedikit lembut atau sebaliknya. Ataupun bermain tempo, mungkin temponya lebih cepat sehabis ref. Selain itu, main volume misalkan tiba-tiba volumenya jadi di bawah semua dan bisa menjadi volumenya variatif lah. Itu silakan. Itu hanya salah satu trik aja. Yang paling penting bahan dasarnya kita tahu. Oh, bisa dirubah dari sisi apanya dan apanya. Nah, kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Jadi sangat simpel sekali trik untuk aransemen. Jadi saya nggak perlu panjang lebar ngejelasin mau berapa puluh menit, nggak. Simpel, minimal kalian bisa memahami dasar. Walaupun saya juga masih banyak kekurangan, tapi paling nggak saya bisa berbagi, dan kalaupun ada saran, ada
masukan-masukan akan sangat-sangat saya terima, karena memang untuk basic dasar, jadi step-step dasar untuk bagaimana kita belajar mengaransemen. Jadi memang yuk mengaransemen secara mudah, langsung pegang alat. Memang butuh sih kita nulis butuh itu, mau bikin apanya dulu, tangan ada apa, notnya tulis dulu, itu memang sebenarnya wajib untuk para musisi ya. Jadi mau mengaransemen itu kita harus tahu nulis melodinya seperti apa, bikin bagan chordnya seperti apa, struktur lagu, bentuk lagunya seperti apa. Lalu yang tidak kalah penting adalah tentang referensi. Nah, kita perlu untuk mengaransemen itu tahu masukan-masukan atau vitamin-vitamin ya menurut saya. Jadi referensi aransemen orang lain itu perlu kita dengarkan juga. Jadi semakin banyak kita mendengarkan atau semakin banyak kita berapresiasi, akan semakin banyak juga vitamin yang menjadi bekal kita untuk mengaransemen. Jadi saya pikir itu sangat penting. Jadi kita jangan terlalu idealis untuk mendengarkan salah satu genre musik aja. Jadi apapun kalau bisa menjadi vitamin buat diri kita, karena itu juga sangat berguna buat tools kita nanti atau alat kita untuk membuat trik-trik aransemen. Jadi misalkan menemukan hal-hal baru dalam aransemen musik siapa gitu misalkan, nah itu bisa menjadi referensi kita untuk membuat seperti itu. Jadi saran saya, dengarlah musik sebanyak-banyaknya. Oke baik, semoga bermanfaat. Cukup sampai di sini. Terima kasih, saya sudah bisa berbagi dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa diterapkan oleh teman-teman. Thank you, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.